Ia menceritakan pengalaman temannya yang diminta pungutan biaya ketika membawa pulang jenazah dari Penang, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, di Indonesia itu memang nggak ada habisnya untuk berita-berita yang viral guys. Ini cerita sebenarnya udah lama, tapi setiap hari, pokoknya sering sekali berita-berita ini sering muncul dan sering membuat kegaduhan gitu. Bea cukai, baru-baru ini tuh bea cukai, bukan baru-baru ini ya, udah beberapa bulan ini, bahkan udah setahun ini, bea cukai itu selalu menimbulkan berita-berita yang pokoknya yang selalu membuat viral, jadi perbincangan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Kenapa? Bea cukai ini gue jelasin bea cukai dulu ya. Bea cukai ini adalah kalau di sini di Malaysia ini adalah custom, jadi yang mengatur pajak dari barang-barang yang dari luar negara gitu. Jadi siapapun yang bawa barang dari luar negara itu dikenakan pajak oleh bea cukai, dan bea cukai yang mengambil pajak itu dan dikembalikan ke negara gitu. Namun bea cukai ini beberapa hari ini viral banget, bahkan bukan hanya beberapa hari ini, tapi udah beberapa tahun ini viral dan viral terus. Kenapa? Bea cukai ini contohnya beberapa waktu yang lalu itu ada jenazah dari Malaysia. Oke, gini aja, kita tonton videonya lalu kita kasih komentar nanti guys. Ini dia videonya guys. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kembali mendapatkan sorotan setelah seseorang menggugah ceritanya di media sosial X. Ia menceritakan pengalaman temannya yang diminta pungutan biaya ketika membawa pulang jenazah dari Penang, Malaysia. Seorang pengguna akun X dengan nama akun Clarissa Ica menceritakan pengalaman temannya yang diminta pungutan biaya oleh Bea Cukai ketika membawa pulang jenazah dari Penang, Malaysia. Ia bercerita temannya diminta sebesar 30% dari harga peti mati jenazah tersebut. Waduh. Dikutip dari CNN-Indonesia.com, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Sugeng Wibowo. Ia mengungkapkan keseluruhan pelayanan jenazah yang dilayani dengan mekanisme pemberitahuan impor barang khusus tidak dipungut biaya. Menurut Prastowo, terdapat biaya-biaya dari pihak handling kargo jenazah adalah biaya pengurusan jenazah seperti sewa gudang, ambulans, dan lain-lain. Padahal itu jelas ya, di bea cukai itu sendiri sudah tahu sebenarnya, orang-orang bea cukai itu sendiri sudah tahu sebenarnya kalau jenazah atau orang yang meninggal dunia dari luar negara lalu dikirim ke Indonesia itu tidak dikenakan pajak. Ini malah diambil pajak, orang mati loh. Udahlah keluarganya berduka, masih dimintain pajak pula 30% lagi. Coba bayangin, kalau biaya jenazahnya, peti jenazahnya itu 10 juta, apa enggak 3 juta woi. Kalau yang meninggal ini adalah TKW atau TKI atau PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di luar negara, mereka akan, kalian pikir sendirilah, mereka itu bekerja ke luar negara, bukan mereka orang kaya gitu loh. Itu artinya untuk bayar pajak sebesar itu, coba bayangin, mungkin nggak gitu. Ini jenazah loh, gimana sih, kok nggak masuk akal sekali gitu ya.
sebenarnya bukan hanya masalah jenazah ini ya, tapi beberapa kali bea cukai ini selalu membuat heboh di Indonesia, selalu membuat gaduh di Indonesia. Karena ketetapan-ketetapannya itu yang nggak masuk akal. Seperti apa contohnya? Ini deh guys. Ini deh guys. Keluh kesah pelayanan bea cukai Republik Indonesia tanpa klarifikasi. Kalian kenain 30 juta. Hah? Itu nggak make sense banget. Lu dikejutkan dengan kebijakan perubahan aturan Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang pengaturan izin impor dan pembatasan barang bawaan penumpang. Kini publik kembali dibuat ketar-ketir oleh regulasi bea cukai. Alhasil, barang-barang impor pribadi yang dibeli dari luar negeri tertahan akibat biaya masuk yang dikenakan bea cukai terlampau besar. Seperti yang dialami seorang WNI yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta, terpaksa harus capai $4.000. Padahal, menurut sang pemilik, tas tersebut dibeli dengan harga $1.000 lebih. Namun karena invoice tas tersebut tertera $36.800 Hongkong, otomatis biaya masuk yang dikenakan pun cukup fantastis. Karena sebuah kata bayar, sang bea cukai perihal regulasi pengenaan biaya barang pribadi impor kian menohok perhatian publik. Pasalnya, biaya yang dikenakan terhadap barang tersebut bukan saja terbilang berat, tapi juga dianggap melebihi nilai barang itu sendiri. Hal itu juga yang dialami seorang warganet bernama Radika Altaf. Sepatu olahraga yang dibelinya dari luar negeri dengan harga $10 juta, namun ketika hendak diambil, biaya yang dikenakan bea cukai mencapai $31 juta. Sontak, hal ini pun membuat pemilik sepatu shock. Untung saja masalah ini pun langsung ditanggapi cepat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Halo bea cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gue beli nih sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11.500.000. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31.800.000. Itu perhitungan dari mana? Ini kalau based on perhitungan gue, harusnya gue bayar tuh sekitar 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gue pakai menggunakan aplikasi kalian nih, mobile bea cukai, 5,8 juta. Terus kalian netapin bea masuk atas sepatu gue itu dari mana perhitungannya? Sepatu gue harganya 10 juta, kalian kenain 30 juta. Itu nggak make sense banget. Lu tolonglah bea cukai. Sekarang mana ada sih bea yang lebih gede daripada harga barangnya gitu. Barangnya. Kalian mikir apa kalau kenain? Bener. Logika Malam hari gitu ini ya. Sabtu saya mengajak pimpinan Yang bermasalah karena pengenaan biaya pajak bea cukai juga menyingkap sengkarut problem yang dialami banyak orang. Sekam, bahaya serta risiko yang ditanggung pun kini bisa menyasar siapapun. Tak terkecuali public figure keluh kesah tentang jaket yang dibelinya dengan harga $6 juta, namun terkenal denda bea cukai $21 juta. Dikarenakan merasa bukan menjadi tanggung jawabnya, Cakra pun melepas jaket tersebut. Tapi celakanya kejadian tersebut sudah 2 kali terjadi. Tuh kan? Namanya oknum begitu ya. Ikutin aja peraturannya mesti bagaimana. Jangan kemudian jadi malah kontroversial. Kita kan masyarakat juga ya, jadi hanya bisa berharap dengan peraturan. Sorotan tajam terhadap polemik barang impor pribadi yang ditangani bea cukai ini bukan saja terjadi sekali atau 2 kali saja. Berbagai korban dari kebijakan regulasi bea cukai ini pun turut bersuara di sosial media. Misalnya Ica Zahra atau pemilik akun @zahra_tunisaf itu juga mengurai pengalamannya di tahun 2015 silam. Ketika ia menjadi pemenang ajang menyanyi di salah satu TV Jepang, kemudian pialanya dikirim ke Indonesia. Namun, ketika hendak ditebus, biaya yang ditagih mencapai $4 juta. Begitu juga seorang TKW dari Hong Kong mengirimkan pakaian ke keluarga di kampung halaman yang bila ditotalkan hanya berkisar $200.000. Namun ketika tiba di tanah air, tagihan bea cukai mencapai $9 juta. Mana ada beli gamis 200 kok 9 juta dendane. Dodol apa wi? Memang ibu yang nggak sanggup. Bukan, aku bukan masalah sanggup nggak sanggup. Ke pemeriksaan. Pak Ijo, bukan masalah sanggup tidak sanggup. Saya itu harus komunikasi dengan keluarga. Iki wong gendeng bebekku iki. Ibarat rantai masalah yang sulit terputus, polemik pengenaan biaya masuk barang impor pribadi bea cukai seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jika dibiarkan terus berlarut-larut, bukan tak mungkin masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, terkhusus instansi bea cukai.
Jika demikian, dikhawatirkan kesadaran masyarakat pembayar pajak pun akan semakin terkikis. Ini kan menurut saya salah satu trust issue begitu ya antara masyarakat dengan regulator dalam hal ini. Nah ini menurut saya bukan hal yang cukup baik gitu. Kenapa demikian? Karena ya tentu saja ini jadinya malah bisa berdampak ke hal yang lain. Misalnya saja masyarakat jadinya enggan untuk membayar pajak. Nah ini kan kita tidak ingin ya model-model seperti ini terjadi begitu, karena takutnya pajaknya dibayarkan untuk hal yang tidak baik begitu. Nah ini menurut saya harusnya pemerintah memberikan edukasi, memberikan langkah-langkah persuasif kepada mereka-mereka yang sebetulnya tidak memiliki pengetahuan ya, atau mungkin masih belum tahu nih bagaimana caranya kita bisa masuk ke barang kita bisa masuk ke Indonesia dengan berapa sih sebetulnya biaya yang harus kita bayarkan, berapa sih pajak yang harus kita bayarkan. Banyak dari masyarakat itu tidak tahu, sehingga ketidaktahuan inilah yang menurut saya harus diperbaiki. Sejatinya, aturan mengenai pengenaan biaya barang impor pribadi telah dicatat dalam aturan PMK nomor 203 tahun 2017, di mana barang pribadi akan dibebaskan dari pungutan bea masuk asalkan nilainya minimal 100 US dollar. Andai pun melebihi, maka akan dipungut bea masuk 10%, serta pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Tapi apakah ini menjadi angin segar yang mampu meredakan keluh kesah masyarakat di luar sana? Semoga demikian. Itu kan, kalian dengar sendiri, sebenarnya itu pajak itu hanya 10%. Itu pun kalau lebih dari 100 dolar. Barang pribadi ya, barang pribadi itu tidaknya kurang dari 100 dolar. Namun, di waktu itu ada seorang TKW atau tenaga kerja wanita Indonesia yang kerja di Hong Kong mengirimkan barang, dan barangnya itu gamis ya. Gamis itu seperti jubah perempuan lah gitu ya. Itu harganya cuma 200.000. Dan bea cukai bilang bahwa saat mau diambil ke bea cukai, ke custom sama keluarganya yang ada di kampungnya itu, katanya cukainya itu kena berapa 9 juta. Kan nggak masuk akal. Ini yang menurutku yang nggak masuk akal nih. Beberapa kali sebenarnya, bukan hanya satu kali ini aja, tapi berkali-kali lah pihak custom Indonesia ini selalu membuat gaduh, membuat ini gue nggak tahu siapa yang salah sebenarnya. Ini kemana pemerintah ini, kenapa nggak dibenerin gitu. Kalau memang benar ada oknum-oknum orang-orang di dalamnya yang ingin mengambil hasil atau rasuah lah gitu ya di dalamnya, kenapa nggak ditangkap? Kalau memang itu ada gitu. Karena dari segi logika, kalau memang undang-undangnya itu hanya 10% dari misalnya kita beli sepatu seharga 1.000 ringgit, maka kan kalau 10% dikenakannya itu kan hanya 100 ringgit. Biasanya kan gitu. Ini enggak. Seperti contohnya Cakrakan, penyanyi terkenal juga di Malaysia itu. Kalian pasti tahu. Cakrakan itu beli sepatu ya, seharga beli jaket seharga 10 juta dan dikenakan pajak berapa? 21 juta. Dan ada pembisnis tadi itu beli kasut itu harganya 11 juta dan dikenakan pajak 31 juta. Kan nggak masuk akal. Padahal tertera di undang-undangnya itu 10% dari pembelian. Setidaknya biasanya itu hanya bayar berapa juta aja gitu. Namun kenapa bea cukai itu bisa hitung-hitungannya kan dari mana gitu? Kan nggak masuk akal. Dan sampai sekarang itu kayaknya nggak ada perbaikan gitu. Karena masih berulang kembali, berulang lagi gitu. Nah negara kemana? Kemana ketika ada oknum-oknum yang ada orang-orang yang melakukan yang mengingkari atau nggak sejalan dengan nggak memakai undang-undang ketika menetapkan pajak itu gitu. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Kenapa nggak ditindak tegas gitu? Biar nggak berlarut-larut. Kenapa gue bilang gitu? Karena kejadian ini bukan hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali.
berkali-kali loh. Ini kebiasaan Indonesia ini selalu menunggu viral dulu baru ditindak, baru ditindak gitu, baru diperbaiki. Hey, kapan kita mau maju? Kalau setiap kali kita ada masalah nunggu viral dulu. Seperti bea cukai juga rakyat yang bayar. Semua pejabat-pejabat itu rakyat yang bayar, ngambil dari pajak kita itu. Tanggung jawab lah dikit, jangan mau merasa rakyat seenaknya. Kan gitu guys. Ya terserah hidup kalian lah. Malas gua. Aduh. Gimana ya gua ngomongnya ya? Ya udahlah. Gak usah panjang lebar lah. Mungkin cari kekayaan sendiri atau gimana, gua bingung. Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.